Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Jawa Barat. Baik, kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Bismillah. ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Apaan Buya, Umi izin bertanya. Semoga Buya dan Umi selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat dan istiqomah dalam amin. membimbing kami semua. Amin, amin, amin. Baik, silakan. Buya, Umi, bagaimana cara mengatasi anak atau menghadapi anak yang dalam masa-masa puber? Ya, soalnya saya selama ini kan berusaha membagi waktu antara suami, antara anak, dan antara keluarga. Tapi anak waktu itu pernah ngelendot atau apa istilah manjat apa. Saya dari suasana normal gitu kan, di situ ada kesempatan buat komunikasi sama anak secara emosi gitu tuh ya. Jadi si anak tuh ngomongnya gini, apa sih? Katanya katanya kurang kasih sayang atau kurang perhatian. Padahal saya selama ini berusaha, dan selama saya menjadi janda itu saya alhamdulillah dimudahkan dalam mendidiknya, dimudahkan dalam rezekinya. Sebentar, Anda tadi bilang membagi antara suami dengan anak tuh maksudnya gimana? Saya kurang paham. Ya maksudnya Kok sekarang janda? dulu Oh, maksudnya saya bingung, Mas baru ini harus iya, nikah baru setahunan gitu Bu ya. nikah baru setahun. Baru setahun. Iya. Iya Bu ya. Oh, dulu janda dulu. Baru setelah itu menikah. Janda 10 tahunan. Terus? Iya gitu. Anak nggak ngomong gitu sama Jadi saya. Padahal saya jadi juga kan. setelah ini Anda sekarang punya suami sekarang? Iya Bu ya. Baik, paham. Saya punya paham. Ya, pasti. alhamdulillah. Mohon doanya Bu ya. Baik, Masya Allah. Waktu selama saya jadi janda kan saya juga banyak kegiatan. Baik. Saya juga ya alhamdulillah. Tapi akhir-akhir ini kok anak tuh jadi susah dididik atau Paham. susah diatur. Bilangnya itu kurang perhatian atau apa itu. Umi mah sama Abi terus katanya. Iya. Paham. Padahal waktu itu kan iya mandiri, anak dari kecil juga mandiri. Ya dari bayi kan saya kan udah janda. Baik. Ya sejak umur anak aja Bu ya. Bisa dipahami. Iya, mengatasi masalah dalam masa-masa Usia puber ya. Bagaimana kalau kalau dibiarkan saya juga tetap ini ya takut nggak terkontrol. Ya selama ini sih bisa terkontrol, cuma akhir-akhir ini tuh Bu ya. Agak sensitif Kalau ya. dibiarkan jadinya lepas. Tapi kalau dideketin kok jadinya melanja gitu. Mandirinya ya berkurang gitu. Suami yang dulu di mana? Suami Cerai atau meninggal? Suami yang dulu. Suami cerai. Oh, baik. Cerai. Iya. Baik. Ya dari bayi gitu kami bercerai. Baik, bisa dipahami cukup? Iya, ya Bu ya. Kalau mau konsultasi sama Bu ya langsung tuh gimana caranya Bu ya? Ada komunikasi dengan tim nanti biar diatur waktunya. Baik. Maksudnya bisa ada nanti bagian komunikasi nanti biar atur biar takut Anda kesini kami nggak ada. Dulu tuh pengen konsultasi karena mungkin terbatasnya waktu ya. Saya juga punya kegiatan. Disampaikan kepada banyak orang. Yang bersampaikan nanti takut Anda kesini kami pas tidak bisa kan sayang waktu Anda. Jadi diatur waktu, diatur jadwalnya bukan karena masalah susah. yang sangat butuh konsultasi gitu tuh. Baik, bisa. Baik, insya Allah nanti bisa mungkin komunikasi dengan tim ya. Anda bisa mungkin langsung bertanya melalui via ke bagian radioku, atau nanti bisa langsung melalui Miska ya. Nanti untuk disambungkan dengan tim bagian jadwal Bu ya, biar nanti diatur kapan waktunya komunikasi yang tepat. Baik, ini cukup pertanyaannya. Iya Bu ya. Baik. Dan mohon doanya selalu Bu ya. Insya Allah, makasih. Baik, makasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama memang ada, kalau sudah anak kita menjelang masa puber itu dia sudah mulai ada perubahan di dalam dirinya, karena ada satu hal yang selama ini tidak ada mulai ada pada dirinya. Misalnya kecenderungan kepada lawan jenis ya. Itu sudah dulu biasa saja, oleh bangkit syahwatnya untuk lawan jenis, itu adalah juga mempengaruhi tentang
perilakunya dia. Kemudian di usia menjelang masa puber itu adalah dikatakan masa pancaroba ya, perubahan dari satu fase ke fase yang lain, dan ini adalah yang sangat berarti masa perubahan ini. Jadi kerusakan bisa saja dimulai dari saat ini. Kerusakan macam-macam termasuk kelainan seks pun bisa dirusak, dihadirkan di saat semacam ini. Pergaulan yang salah. Maka usia menjelang puber ini betul-betul usia yang harus kita perhatikan betul supaya perpindahannya itu, perpindahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa ini terkontrol dengan baik di wilayah positif terus. Tapi kalau sudah ini salah, naudzubillah. Kemudian maka perlu sebagai seorang tua mulai memperbanyak atau membuat pendekatan lebih dekat lagi dari sebelumnya, sehingga sering harus mulai berdiskusi, macam-macam diskusinya. Akhirnya sudah harus mulai benar-benar kita anggap dia, agar dia sendiri merasa ada nilainya. Artinya kadang seorang tua mesti menganggap anak kecil terus, kalau ngomongnya enggak, tetap dia ada duduk. Kalau abang nih abang, kakak, coba kak sampaikan apa pendapatmu kak. Jadi besarkan hatinya, supaya dia merasa dirinya itu ada, berguna bagi orang tuanya. Dan itu akan membuka satu peluang untuk komunikasi. Dan disinilah komunikasi yang aktif, serius, cantik dari orang tua kepada anak di masa pubertas ini sekaligus benteng, agar anak tidak keluar dari jalur. Dan orang tua harus ada keterbukaan, bahkan suatu ketika mungkin ada ungkapan yang betul-betul berat bagi orang tua. Harus siap dengan itu semuanya. Misalnya, mohon maaf ini banyak adalah di masa puberti tiba-tiba ada kecenderungan. Tiba-tiba seorang anak laki-laki berkata, "Umi, kenapa kok hati saya senang dengan perempuan itu?" Mungkin ngomong begitu. Orang tua harus cantik, jangan langsung dilarang. "Gak boleh nak, kamu masih kecil." Oh enggak, itu salah. Karena kalau sudah panah asmara itu semakin ditarik, nancep nanti. Akan tapi difahamkan dengan akalnya tentang siapa calonmu nanti. Maka dari itu, di umur-umur seperti ini sudah mulai kita berbicara tentang harapan ke depan tentang lawan jenis. Kalau kamu menikah nanti begini nak ya, kalau diajak masuk wilayah harapan, sehingga tidak liar dia hanya menuruti syahwat, dia bangkit syahwat di WA sama temannya sana sini. Sudah kita masukkan dalam wilayah harapan yang sudah tertata, sehingga nanti pada akhirnya di otaknya sudah ada rumus-rumus di saat harus memilih pasangan laki-laki yang bisa didekati nanti seperti apa, dan cara mendekatinya kayak apa sudah ada, karena orang tuanya aktif berkomunikasi. Ya, ini semuanya bukan kasus Anda saja. Rata-rata orang tua adalah tidak peduli di sini, sehingga anak lebih senang adalah curhat dengan kawannya yang punya pengalaman mungkin salah, sehingga anak akan dimasukkan pada pengalaman yang serupa. Nah, hati-hati maka sebagai orang tua harus paham mana ini. Kemudian permasalahan anak betul sangat tepat, sangat benar kalau dia merasa, karena ini ada satu hal yang mungkin Anda tidak sadar, ada unsur cemburu. Anda harus ganti kecemburuan anak itu adalah dengan kasih sayang yang serupa, bahkan lebih. Artinya itu bukan negatif, karena selama ini Anda seutuhnya untuk dia. Tentunya Anda sudah menikah, maka Anda harus meningkatkan porsi perhatian Anda kepada anak tersebut. Karena mau tidak mau akan merasa, oh umi saya setelah menikah kok. Ya, ini. Justru Anda harus lebih dekat lagi saat itu. Sering Anda peluk, sering Anda ini. Karena apa? Betul. Itu namanya cemburu, dan itu normal, wajar. Itu kecemburuan yang ada pada anak tersebut, dan itu adalah itu adalah karena ada cinta di hatinya kepada Anda. Anda tidak usah memandang itu sebuah yang negatif, tidak. Itu positif, tinggal Anda saja sambut dengan yang positif juga. Jadi langsung, aduh anakku sayangku, aku juga kangen, sering. Jadi jangan Anda merasa kesel, jangan Anda bandingkan. Dulu juga biasa saja mandiri. Anda ini salah memandang anak. Dia mandiri, belum ada saingannya. Sekarang ada saingannya, ayahnya, ayah tirinya. Anda harus paham anak ini. Anda harus lebih lembut, lebih perhatian pada dia, agar na'udzubillah tidak menjadi kebencian dengan ayah tirinya. Karena dia belum berpikir secara sempurna karena masa pancaroba, masa perubahan menuju kedewasaan. Bisa saja yang tertanam di hatinya adalah kebencian, dan kalau sudah tertanam kebencian di hatinya itu susah. Harmonis pun susah, manis susah, sehingga adanya prasangka buruk terus. Maka Anda bersepakat dengan suami adalah untuk semakin dekat kepada anak tersebut, sehingga dia mungkin selama ini tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ayahandanya langsung,
justru ternyata mendapatkan kasih sayang yang sempurna dari ayah tirinya. Maka Anda berkompak, bekerja sama, sinergi dengan suami untuk bisa lebih dekat kepada sang anak. Jadi jangan sampai di saat kita duduk berduaan, anak lewat diam saja, panggil sini sayang, gitu saja. Dia saja, apalagi Umi nggak nyapa, apalagi serius dengan suami saja. Anak merasa tersinggung, kok saya nggak dipanggil sama ayah, nggak bisa sama ibu. Tersinggung dia, wajar. Oh, Umi saya berubah. Jadi artinya itu adalah positif ya dari dia. Positif itu adalah seruan cemburu yang ada di hatinya, dan itu adalah juga ungkapan cinta yang ia bisa hadirkan dalam bentuk seperti itu. Tapi Anda harus tanggap pandang itu sebagai cinta dan kasih sayangnya. Tinggal Anda membalasnya dengan cara apa? Kalau dia rindu untuk lebih dekat, itu indah. Yang repot adalah anak sudah nggak mau sama ibundanya. Dia tuntutannya adalah kasih sayang indah. Tinggal Anda sering peluk dia, kalau berbicara lebih lembut kepada dia, mungkin Anda sering ngajak duduk dengan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan jangan sampai di saat Anda berdoa dengan suami lalu dia Anda jauhkan, bahkan dulu tuh Anda libatkan untuk duduk bersama. Ya, seperti itu, sehingga merasa dianggap. Baik, ada di tengah-tengah mereka. Ini saja, Allah a'lam bishawab. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya, dan kepada sahabat yang bertanya tadi, semoga bisa memahami apa Bu sampaikan.